Ya, ini dari Arjetapam biasa, gas. Ini mau ngambil tema ini cara penanaman rumput odot yang baik atau rumput pacong yang baik biar tumbuh 100% gas. Karena ini mengapa saya tarik ini konten ini ternyata cukup penting juga, gas. Dikarenakan kebanyakan itu rata-rata kalau melak itu cul gitu, gas. Nah, itu kelemahannya suka ada yang tumbuh ada yang enggak begitu, gas. Nah, biar kita langsung tidak gagal dan tidak rugi, karena rugi ini ada dua, gas. Pertama, kita harus beli bibit, ruginya rugi bibit. Kemudian rugi waktu juga, di samping kita udah beli hanas nunggu pek terjadi, gas. Nah, kita checking, gas, cekidot ini penyebabnya, gas. Bapak itu colokan diri mah dicabut. Nah, yang pertama begini, gas. Pertama kita harus garis-gariskan dulu atau ditinggikan. Mengapa itu ditinggikan? Nah, pertama, suatu saat nanti kan kita harus jalan ke tengah teh, gas. Di samping ngarit kan harus napak si kaki teh. Soalnya kalau nanti tumbuh itu kita kesulitan untuk melangkah, gas. Jadi harus beraturan, itu wajib itu, gas. Kayak kebon-kebon biasa lah harus beraturan. Duh, gandeng motor. Nah, pertama harus buat garit-garit. Nah, kemudian yang kedua itu fungsi garit-garit bisi nanti hujannya lebat terjadi genangan air. Nah, kalau digenang air pacong itu mudah mati, gas. Begitu, kadang-kadang jadi buruk, gas. Sama odot juga, ini berlaku untuk pacong dan odot lah, gas. Nah, kemudian untuk selanjutnya misalkan kalau sudah terjadi penanaman, nah itu kan nanti akan bersaing sama rumput-rumput ilalang itu yang tidak dipelak, itu ikut juga tumbuh itu, gas. Nah, wayahnya kalau ada yang tinggi daripada rumput pacong atau rumput odot dicabut, gas. Jadi kalau rumput yang kita tanam itu mataharinya kurang akan mati, gas. Begitu. Jadi kalau rumput ilalangnya lebih tinggi daripada rumput pacong atau rumput odot yang kita tanam, nah si rumput yang tidak ke mataharian teh otomatis mati. Jadi sayang begitu, gas. Dan untuk selanjutnya nih tipnya ini, kalau misalkan yang tidak hujan itu wayah nawe 3 hari sekali dicebor, gas. Tujuan utamanya adalah biar tanah itu basah terus. Kalau udah basah ya kan keadaan kan menjadi dingin. Nah, itu adalah yang disukai sama bibit odot dan pacong atau yang lainnya begitu, gas. Ya, ini umumnya aja ya, gas. Kalau khususnya khusus mah mungkin ya nggak jauh lah, mau odot, pacong, red napir, janjibar juga setelah saya pelajari sama lah, gas. Nah, jadi 3 poin dulu ya, gas. Yang pertama harus digaris-garis dulu biar lurus, nanti kan kita melangkah. Karena kalau udah tinggi itu sulit sekali, gas. Soalnya sayangnya kenapa? Dikarenakan ini kan aset seumur hidup, gas. Satu kali tanam itu 12 tahun masih kuat itu odot sama pacong, tidak akan nanam lagi. Paling kita lamun ngayoman teh mengayuman lah, ngayuman 1-2 yang mati kan mungkin aja. Jadi kalau di perjalanan pasti ada yang mati, misalkan matinya ya karena ketutup misalkan atau kerimbunan matahari terlalu rimbun. Nah, yang di bawahnya suka mati kembali begitu, gas. Makanya kalau pingin sehat terus itu si rumput harus ditebas. Kalau panen langsung cepet ditebas, jangan nunggu sampai gede pisan gitu, gas. Soalnya ngaruh juga ke tunas-tunas yang barunya. Nah, begitu. Nah, jadi kembali lagi ya, gas ya. Jadi pertama harus digaris-garis dulu. Itu fungsi garisan di samping nanti untuk injakan kita panen. Kedua itu bisa membuang air untuk kelebihannya, karena kalau nguyumbang gitu, gas, bisa mati. Atau pertumbuhannya jelek lah, begitu kerdil nantinya akan kerdil. Nah, satunya yang kedua waktu awal-awal penanaman itu wayahna rumput-rumput lapangan yang ikut tumbuh dicabut, gas. Kecuali nah
Kalau tingginya udah pacong lebih tinggi misalkan atau odot lebih tinggi, nah rumput-rumput itu kebalikannya justru jadi mati alias perkembangannya menjadi terhambat gara-gara rumput pacongnya sudah tinggi begitu. Karena kan matahari nanti didominasi ku rumput odot atau pacong, soalnya perkembangannya kan raksasa itu guys, bisa sampai wah babari gede lah intinya mah. Nah yang ketiga untuk awal-awal hari dalam penanaman itu wayahna lamun tidak turun hujan harus dicebor minimal 3 hari sekali lah. Kalau tidak dicebor mati guys. Jadi gampang saja kan, sekarang itu rata-rata kan tak ada hujan ya, jadi cebcuel. Nah itu biasanya itu kalau musim hujan mah jong-jong guys, gak akan mati, normal-normal saja. Tetapi kalau tidak ada hujan sama sekali terus kita tanggung udah beli bibit atau punya bibit, daripada mati ya guys ya, jadi 3 hari sekali wayahna we guys ku emer di banyuran, kecuali punya ledeng mungkin disemprot sama ledeng. Ya seperti itu guys. Nah jadi kalau udah tumbuh tadi itu apalagi lah, tinggal ngurus merenan guys. Paling ngurusnya naon dah sebenarnya kan, rumput mah tidak dikasih pupuk juga, normal begitu, tumbuh biasa subur. Cuman kalau misalkan tumbuhnya pengen 100%, jadi kalau tumbuhnya pengen 100% ya harus dikasih pupuk guys. Gampang, saya juga cuman dikasih ini aja, serintil domba, langsung diemratkan. Oke guys, lebih baik dibubukeun heula, dikasihkan di pinggir-pinggirnya teh, udah galalede guys. Ciri-ciri tumbuh 100% itu kayak odot itu bisa 1 meter lebih. Nah kalau pacong bisa 4 meter, terus batangnya gede-gede guys, yalah segede jempol kaki mungkin lah kalau odot, kalau pacong mah. Kalau odot juga sama, segede jempol kaki itu batangnya, daunnya lebar hijau gitu guys. Nah kalau kurang vitamin biasanya daunnya teh semu hijau sepak gitu guys, hijau teh kurang lah, terus runcing-runcing dan keras. Nah itu kurang vitamin, kurang air, kurang pupuk begitulah. Untuk pemupukan malah gampang ya guys ya, misalkan ya kutai domba guys, kotoran domba kalau bisa difermentasi gampang, itu pakai IM4 disemprotkan gitu ya gampang lah tamah. Kadang tidak diapa-apain juga tumbuh subur begitu guys. Nah ini sebagai keterangan kalau misalkan sudah punya itu guys ya, asal kita merawatnya normal begitu. Maksud normal tehnya tong dijejak meureun guys, jangan dibabad bagaimana lah. Itu kita itu dapat bertahan itu lama itu guys. Saya juga ini ya, berhubung saya kan baru 3 tahun, tidak ada masalah, itu terus tumbuh guys. Kadang-kadang yang tadinya satu batang ini rumpun bisa berdiameter setengah meter lebih, kadang 1 meter. Kalau kita babat tumbuh lagi, asal ngababatnya di bawah guys. Begitu. Nah kemudian rahasia-rahasia yang lain itu, ini khususnya odot pacong aja ya guys ya, soalnya kan kebanyakan itu kan peternak odot dan pacong, padahal banyak juga yang lain kayak janjibar, biograss, biopitas, kinggrass, kolonjono, banyak lah. Cuman yang saya pelajari ini atau membahas pacong odot begitu. Nah kalau odot dan pacong kalau bisa itu dalam penanaman jangan disilang-silang guys. Kalau odot-odot saja semua, pacong-pacong aja semua begitu, soalnya nanti akan saling mengalahkan guys. Jadi kalau pacong disimpan di tengah-tengah odot, nah nanti yang odotnya yang habis begitu guys. Soalnya pertumbuhannya itu kan pacong itu ini sekali cepat sekali. Jadi ketika pacongnya tinggi, nah si odot itu jadi lemah, itu rumput odot jadi kerdil begitu guys. Atau sebaliknya, ketika kita ngebabat pacong kan pacong jadi pendek, nah odot tinggi, otomatis itu menutup begitu. Tapi kalau yang sudah odot yang kalah begitu guys. Jadi pacong mah sakti pisan guys, seperti itulah. Jadi merenang tip namanya harus
di kotak-kotak gitulah, jangan dicampur tumpang sari apalagi, wah bakal kacau guys, bakal habis odotnya, nanti tergantikan sama pacong begitu guys. Ya diulas kembali lagi ya guys ya. Jadi bahasannya kali ini saya mau memberitahukan bahwa kalau menanam rumput khususnya pacong ataupun odot ataupun kayak yang lain biograss, biopitas, indigo, red napir dan lain-lain, ada 3 poin yang saya ketahui atau yang sudah dijalankan ya guys ya. Alhamdulillah berhasil atau lebih mempermudah lah. Yang pertama, buatlah garis-garis atau petak, nanti ditinggikan kayak nanam ubi gitu guys ya, untuk nantinya itu fungsinya banyak, di samping untuk melangkah juga untuk saluran air atau bila ada kelebihan. Karena kalau begitu saja, kalau tatkala ada air menggenang suka jadi kerdil atau jelek atau mati lah. Yang ke-1, yang kedua, kalau menanam itu usahakan rumput yang ilalangnya dicabut begitu guys. Kalau tidak dicabut untuk awal-awal hari atau 1 minggu itu ya, jadi bisa kalah itu. Jadi si odotnya atau pacongnya jadi mati sawareh gitu guys. Jadi kan kita harus menanam lagi dan pertumbuhannya nanti jadi nggak sama begitu guys, jadi kurang baik. Kan sayang kalau udah beli mati sebelah seperti itu guys. Kalau apalagi kalau luasnya hektaran meren atau berapa tumbak luas lah, kan jadi pekerjaan lagi. Ketiga, kalau udah kebeli pek enggak hujan ya 3 hari sekali mah dicebor begitu guys, biar sukses lah beternaknya. Ya barangkali segitu merenan guys. Untuk selanjutnya mengenai perbibitan nih guys ya, kalau misalkan mau pesan-pesan, mau rumput-rumput yang nanti, kalau rumput-rumput yang berkualitas dan yang dapat dibudidayakan khususnya untuk pakan ternak, bisa dipesan di saya guys, di Arjata Pam. Jadi semakin variatif itu rumput-rumputan kita, itu semakin mudah beternaknya, karena ya kan yang namanya banyak itu otomatis kandungannya berbeda-beda. Nah jadi si domba itu mungkin semakin kecil kekurangan zat-zat yang dibutuhkannya begitu guys. Soalnya ini sebagai tambahan aja mengenai bab pakan ya guys ya. Kalau misalkan domba itu kan 30%-nya itu kan memerlukan protein. Nah sementara rumput-rumput itu kan nggak jauh dari 18 ke bawah lah. Nah akan tetapi kan kalau variatif itu kan kayak Zanzibar kan nilai proteinnya paling tinggi guys. Jadi belum tentu kekurangan kalau banyak Zanzibar mah begitu. Kayak misalkan Seteria kan itu nilai seratnya yang tinggi guys, hampir 40% Seteria mah. Sementara kayak odot kan nilai proteinnya atau Zanzibar, misalkan Zanzibar itu bisa mencapai kalau nggak salah jadi protein Zanzibar itu sekitar 19,43% guys. Nah karbohidrat 9%, kasarnya juga tinggi 31,33%. Nah kalau Seteria kan justru serat kasar yang tinggi, hampir 40%. Nah begitu guys, jadi semakin variatif itu kebutuhan protein domba justru semakin baik begitu. Karena kan dasarnya rumput itu kan ke serat tingginya. Nah protein itu biasanya kan harus kayak legrum-legruman lah, Indigofera kaliandra begitu guys. Untuk selanjutnya sih, di samping kita punya bank pakan rumput-rumputan ya harus nanam juga Indigofera guys, atau bahan-bahan pembentuk proteinnya Indigofera turi begitu guys. Mengenai banyaknya ya di perbandingan secara matematik aja lah, kan yang namanya protein itu dibutuhkannya hanya 70%. Ya otomatis lahan kita 70%-nya untuk yang legrum begitu guys. Kalau 70%-nya ya rumput begitu. Ya salam-salam untuk dunia peternakan. Mudah-mudahan
dapat membantu nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.